Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Maula Hikmah dari kelas 2E Ilmu Komunikasi. Sebelumnya, saya berkelompok dengan Intan Purwi Maharani. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang kasus Oreo mengandung melamin. Ini adalah profil perusahaan dari Oreo, yaitu PT Kraft Food Indonesia, merupakan cabang perusahaan dari Kraft Inc. PT Kraft Food Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri consumer product atau FMCG, dan jenis perusahaannya adalah perseroan terbatas atau PT yang berdasar pada perusahaan asing. Pada awalnya, PT Kraft Food Indonesia hanya memproduksi produk keju dengan merek keju Kraft. Tetapi setelah perusahaan Kraft Inc. mengakuisisi perusahaan Nabisco yang merupakan produsen produk makanan yang terkenal seperti Oreo, Ritz, dan Toblerone, maka PT Kraft Food Indonesia pun selain memproduksi keju Kraft juga memproduksi produk Oreo, Ritz, dan Toblerone. Ini adalah latar belakang kasus. Sejak awal melakukan penjualan di Indonesia, produk Oreo terus meningkat hingga akhirnya pada tahun 2008 muncul isu bahwa biskuit Oreo yang merupakan favorit anak-anak ini mengandung melamin dan tidak layak untuk dikonsumsi. Kandungan melamin pada biskuit Oreo berbahaya bagi kesehatan, khususnya anak-anak, seperti gangguan metabolisme, gangguan fungsi ginjal, dan merusak sistem kekebalan tubuh. Maka Oreo dinyatakan harus ditarik dari peredaran. Isu yang beredar di masyarakat ini berlangsung cukup lama yang mengakibatkan menurunnya penjualan biskuit Oreo. Menurut penelitian yang dilakukan AC Nielsen, penjualan produk Oreo mengalami penurunan penjualan sebesar 10% di Indonesia. Penurunan penjualan yang sangat signifikan pada produk Oreo terjadi setelah adanya pernyataan BPOM bahwa produk Oreo memang mengandung melamin. Produk Oreo yang dinyatakan mengandung melamin merupakan biskuit yang diproduksi di luar negeri dan yang diproduksi di Indonesia dinyatakan mengandung melamin. Akan tetapi, konsumen Indonesia sudah tidak percaya dengan produk Oreo. Konsumen kehilangan kepercayaan pada biskuit Oreo, meskipun masih ada biskuit yang diproduksi di Indonesia yang tidak mengandung melamin. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan, yaitu ada harga Oreo terjangkau, banyak masyarakat menggemari Oreo, target pasar global, kemasan unggul, memiliki banyak varian rasa, ukuran, dan warna. Kemudian ada weakness atau kelemahannya, yaitu produk Oreo tidak tahan lama. Yang kedua, tidak membedakan kemasan produk luar negeri dengan produk lokal. Yang ketiga, persaingan produk Oreo tinggi, produknya mudah ditiru, dan ada variasi rasa yang bersifat musiman. Kemudian ada opportunity atau peluang, yaitu menarik perhatian anak-anak, meningkatnya permintaan biskuit Oreo, dan banyak diminati masyarakat. Yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu persaingan ketat, banyak produk yang meniru. Bahan tidak sehat karena mengandung lemak, gula, fruktosa yang berbahaya untuk penderita diabetes, dan produk tidak tahan lama. Strategi yang dibuat dari PT ini yaitu PT Kraft Indonesia memiliki berbagai strategi untuk memperbaiki citra perusahaan. Yang pertama, melakukan press conference atau press release dengan menyatakan hasil laboratorium produk yang dilakukan oleh para pakar ahli gizi. Yang kedua, membuat program Saya Cinta Keluarga, Saya Percaya Oreo. Program ini bertujuan untuk mendekati target audiens. Kemudian ada membuat program Makan Oreo Bersama. Kemudian merilis iklan televisi yang bertemakan keluarga.
Awalnya, iklan ini seperti iklan Oreo sebelumnya. Namun yang menarik adalah pada akhir iklan terdapat kata-kata "Bangga Buatan Indonesia". Implementasi atau tindakannya berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan perencanaan atau strategi yang telah mereka buat, yaitu perusahaan benar-benar melakukan strategi-strategi tersebut dengan baik dan berhasil meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap PT Kraft Indonesia yang sedang mengalami krisis kepercayaan. Evaluasinya, strategi yang dilakukan PT ini berhasil untuk meningkatkan kembali citra perusahaan. Dengan adanya program Saya Cinta Keluarga, Saya Percaya Oreo, penjualan Oreo meningkat hingga 30%. Dan dengan adanya program Makan Oreo Bersama, mampu memperbaiki citra perusahaan yang diterpa masalah. Total lebih dari 90.000 saset Oreo dibagikan secara gratis. Artinya ada puluhan ribu orang yang berani mencoba makan Oreo kembali. Cara public relation Oreo yang berusaha membangun kembali image yang hancur melalui iklan tergolong cukup baik. Dalam iklan tersebut diperhatikan bagaimana cara pembuatan Oreo serta lebih ditonjolkan pada kehigienisan produknya. Kesimpulannya, dalam kondisi seperti ini, peran public relation sangatlah penting, terlebih karena banyaknya rumor yang beredar di masyarakat. Public relation bertanggung jawab untuk memberikan klarifikasi semisal dengan menjelaskan tentang keberadaan Oreo. Oreo diproduksi oleh berbagai negara, bukan hanya Indonesia saja. Produk Oreo yang terindikasi mengandung melamin bukan buatan PT Kraft Indonesia. Menurut kelompok kami, sebaiknya strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan agar tidak terjadi kasus seperti ini kembali dan agar dapat membangun kembali kepercayaan dan citra positif masyarakat terhadap produk Oreo. Salah satunya yaitu dengan cara membedakan kemasan produk buatan Indonesia dengan produk buatan luar negeri supaya masyarakat yang akan membeli produk Oreo merasa aman. Terima kasih, hanya ini yang bisa kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.